Segala perkara dapat ku tampung. Jadikan pujian ini doa saudara. Dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tampung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan. Ya, amin. Sebentar lagi kita akan masuk jam 12, itu pergantian tahun. Saudara, kita nggak tahu apa yang terjadi tahun 2025. Apakah di tahun 2025 ada malapetaka? Kita nggak mengerti. Tapi firman Tuhan berkata, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, dan terkutuk orang yang mengandalkan kekuatan. Karena kita tidak mengerti apa-apa tentang tahun 2025, itu sebabnya kita perlu datang tersungkur di kaki Tuhan, dan kita mohon supaya kita ditahirkan Tuhan, disucikan Tuhan, dikuduskan Tuhan, sebelum kita memasuki gerbang tahun 2025. Kita mau datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, tahirkan aku, layakkan aku masuk di tahun 2025. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi kita juga harus ada komitmen mau berubah. Saudara, saya percaya tahun 2025 engkau diberkati kalau engkau berubah, kalau engkau semakin dekat dengan Tuhan. Seringkali perkataan kita menunjukkan bahwa kita sudah berubah atau tidak. Di tahun 2024 ini, kata-kata apa yang seringkali keluar dari mulut kita? Ngomel, mengeluh, bersungut-sungut. Bangsa Israel ketika dari Mesir ke tanah Kanaan, mereka ngomel, menggerutu, mengeluh. Itu sangat dibenci oleh Tuhan, sehingga banyak dari mereka tidak sampai di tanah perjanjian. Mereka habis di padang gurun. Sederhana memang, hanya dengan mulut. Bukankah seringkali mulut kita berkata, cerai. Bukankah seringkali mulut kita berkata, terkutuk engkau. Mungkin kepada pasangan kita, kepada anak kita, kepada orang yang kita kasihi. Biarlah itu hanya berlalu di
tahun 2024 ini. Maukah engkau mengambil keputusan? Tuhan, saya mau mengubah mulutku, perkataanku. Ketika aku sebentar lagi masuk tahun 2025, Tuhan kuasai aku, kuasai lidahku, kuasai perkataanku. Ketika jam 12 nanti kita putuskan, mulai tengah malam ini saya hati-hati dalam berkata terhadap anakmu, pasangan, kepada siapapun. Jangan asal mengeluarkan kata-kata, tapi perkataan kata-kata yang membangun, yang menghibur, yang menguatkan, yang memberkati. Kata-kata itu sebuah nubuatan. Ketika engkau mengeluarkannya, maka itu akan seperti tertabur di tanah dan itu tumbuh, dan engkau akan menikmati hasilnya. Tanpa kita sadari, sebagai orang tua seringkali kita nggak tahu bahwa anak kita itu begitu ketakutan, begitu kepahitan sama kita sebagai orang tua. Tapi seringkali kita orang tua otoriter, kamu harus begini, kamu harus begini. Kita nggak mengerti perasaan anak, kita nggak mengerti keadaan mereka. Jangan-jangan juga ada di antara mereka ingin bunuh diri karena tekanan yang begitu berat dari orang Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau membuka hati untuk Tuhan, mestinya engkau peka dengan sekelilingmu. Saya berdoa tahun 2025, Tuhan bawa kita semakin naik, semakin naik. Percayalah, Tuhan pasti pegang tangan saudara. Percayalah, Tuhan pasti tuntut setiap langkah kita, awal tahun ini sampai akhir tahun. Musuh memang besar, iblis dengan kuasa kegelapan memang punya kekuatan, tetapi kekuatannya tidak berdaya atas kita, karena ada kekuatan yang tak terbatas di dalam kita, yaitu kekuatan dari Tuhan. Malam ini saya rindu berdoa menumpangkan tangan kepada setiap saudara. Sebelum saya menumpangkan tangan, miliki hati